Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Islam sangat menekankan kejujuran dan melarang keras kebohongan. Banyak ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW menegaskan hal tersebut. Salah satu di antaranya adalah Quran Surah At-Taubah ayat 119, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur. Sebagaimana dinukilkan dari kitab Sa'atu As-Sa'ah karya Syekh Mahmud Al-Misri tentang kejujuran sang penjaga kebun. Dan bagaimana kisahnya? Tonton terus video ini hingga selesai untuk mengetahui kisah selengkapnya. Ketika itu, pemimpinan hakim negeri Marwah bernama Nuh bin Maryam. Ia seorang yang kaya dan berkecukupan. Ia mempunyai seorang anak perempuan yang cantik dan sempurna. Beberapa orang penguasa kaya raya pernah meminangnya. Akan tetapi Nuh bin Maryam tidak merasa nyaman untuk menerimanya. Akhirnya ia bingung, ia tidak tahu kepada siapa ia akan menikahkan putrinya. Ia berkata, jika aku nikahkan dengan si Fulan, maka si Fulan akan marah. Ia mempunyai seorang hamba sahaya laki-laki dari India, seorang yang taat beragama dan takwa, namanya Al-Mubarak. Nuh bin Maryam memiliki kebun yang luas dan subur, pepohonan dan buah-buahannya banyak. Nuh bin Maryam berkata kepada hamba sahayanya itu, aku ingin agar engkau mengurus dan menjaga kebun ini. Hamba saya itu mengurus kebun tersebut selama 2 bulan. Kemudian Nuh bin Maryam datang ke kebun tersebut. Ia berkata, wahai Mubarak, berikanlah setangkai anggur untukku. Lalu Mubarak mengulurkan setangkai anggur. Nuh bin Maryam merasakan anggurnya asam. Maka ia berkata, berikanlah yang lain. Kemudian Mubarak mengulurkan setangkai lagi, juga anggur yang asam. Nuh bin Maryam berkata, mengapa semua anggur yang engkau berikan dari kebun yang besar ini semuanya asam? Mubarak menjawab, karena aku tidak tahu mana yang manis dan mana yang asam. Nuh bin Maryam berkata, subhanallah, 2 bulan engkau tinggal di sini, engkau tidak tahu mana yang manis dan mana yang asam. Mubarak menjawab, demi Allah wahai tuanku, aku tidak pernah mencicipinya. Oleh sebab itu aku tidak tahu mana yang asam dan mana yang manis. Nuh bin Maryam bertanya, mengapa engkau tidak memakannya? Ia menjawab, karena engkau memerintahkan aku agar menjaganya. Engkau tidak perintahkan aku untuk memakannya. Aku tidak ingin mengkhianatimu. Nuh bin Maryam merasa kagum. Ia berkata, wahai hamba sahayaku, aku menyukai sikapmu. Oleh sebab itu engkau mesti melakukan perintahku. Mubarak berkata, aku hanya taat kepada Allah, kemudian kepadamu. Nuh bin Maryam berkata, ketahuilah, aku mempunyai seorang anak perempuan, banyak pembesar dan orang terkemuka yang telah meminangnya. Aku tidak tahu kepada siapa aku akan menikahkannya. Berilah pendapat kepadaku. Mubarak berkata, ketahuilah, sesungguhnya pada zaman jahiliyah mereka menginginkan kemuliaan dan nasab, sedangkan Yahudi dan Nasrani mencari kecantikan. Pada masa Rasulullah mereka mencari agama dan ketakwaan. Pada zaman kita sekarang ini mereka mencari harta. Sekarang, pilih di antara 4 perkara ini. Wahai hamba sahaya, aku memilih agama dan ketakwaan. Aku akan menikahkanmu dengan putriku, karena aku telah menemukan agama dan kebaikan pada dirimu. Aku telah menguji ketakwaan dan sikap amanahmu. Hamba sahaya itu berkata, wahai tuanku, aku hamba sahaya. Engkau membeliku dengan hartamu. Bagaimana mungkin engkau memilih aku untuk putrimu? Nuh bin Maryam berkata, marilah kita ke rumahku untuk mengatur masalah ini. Ketika mereka berdua sampai di rumah Nuh bin Maryam, ia berkata kepada istrinya, ketahuilah sungguhnya hamba saya ini adalah seorang yang taat beragama dan bertakwa. Aku suka kepada kebaikannya. Aku ingin menikahkannya dengan putriku. Apa pendapatmu? Istrinya menjawab, keputusan ada di tanganmu. Akan tetapi aku ingin memberitahukannya kepada anak kita. Aku akan kembali memberikan jawabannya. Istri Nuh bin Maryam pun menemui putrinya menyampaikan pesan ayahandanya. Putrinya menjawab, apa yang kamu perintahkan aku mematuhinya. Aku tidak akan keluar dari hukum Allah dan hukum kamu berdua, dan aku tidak akan mendurhakai kepada kamu berdua dengan menentang perintah kamu. Nuh bin Maryam menikahkan putrinya dengan Mubarak. Kemudian ia berikan hartanya. Setelah pernikahan, Nuh bin Maryam memberikan harta yang sangat banyak sekali kepada kedua mempelai tersebut. Dan tidak begitu lama kemudian, lahirlah dari kedua pasangan yang soleh dan salihah tersebut seorang anak laki-laki tampan yang kemudian dinamai Abdullah. Dialah anak yang kelak sangat terkenal di kalangan ulama Islam dengan nama Abdullah bin Mubarak, seorang ulama besar yang memiliki banyak ilmu, zuhud, dan dikenal banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW. Sampai saat ini nama besar Abdullah bin Al-Mubarak masih dikenang dalam dunia Islam. Dari kisah keteladanan tersebut, kita dapat melihat bagaimana kejujuran dalam diri Mubarak yang dibalut dengan spirit keimanan takwaan.
Meskipun tak dilihat dari satu orang pun, dirinya tetap berkomitmen pada kejujuran, sebab dia meyakini Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.